Apa jadinya jika demi kekayaan, seseorang menjual anaknya sendiri? Di sebuah desa yang tenang, ada seorang ayah yang nekat mencari pesugihan di Gunung Cakar. Tapi satu hal yang tak ia tahu, tumbal tak pernah tidur, dan pesugihan tak pernah lunas. Ini adalah kisah nyata yang dibisikkan dari mulut ke mulut. Selamat datang di cerita Pesugihan Gunung Cakar. Desa Watu Kenongo adalah desa yang sunyi di lereng Gunung Cakar, gunung yang jarang disebut orang, karena konon katanya lebih angker daripada yang terlihat. Banyak orang menghindari menyebut namanya karena percaya, siapapun yang menyebutkan Cakar, saat malam hari akan dihampiri sosok hitam berwajah rusak dan mata merah menyala. Disinilah tinggal seorang lelaki parubaya bernama Pak Dirman, penjual hasil bumi yang hidup papasan bersama istrinya, Bu Surti. Kehidupan mereka awalnya biasa saja, hingga suatu hari datang seorang tamu tak dikenal, seorang pria tinggi, berambut panjang dengan baju serba hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Kawi. Pak Dirman, saya dengar panjenengan sedang banyak utang, ucap pria itu dengan suara dalam yang dingin. Pak Dirman terkejut. Ia tak mengenal pria ini, tapi betul, utangnya menumpuk: pinjaman bank, kebutuhan rumah, dan biaya anak semata wayangnya yang kuliah di kota. Apa sampean mau hidup senang tanpa perlu kerja berat? Lanjut Mbah Kawi. Pak Dirman menyipitkan mata. Sampean siapa? Kok tahu urusan saya? Mbah Kawi hanya tertawa pelan, lalu mengeluarkan sepotong kayu kecil dari sakunya. Kaiju with a tap. Biasa, tapi bergetar seperti makhluk hidup. Ini kunci ke gerbang rezeki. Tapi ingat, rezeki besar selalu datang dengan tumbal. Pak Dirman menolak saat itu juga. Tapi sejak pertemuan aneh itu, hidupnya berubah. Toko hasil bumi miliknya bangkrut mendadak. Truk pengangkutnya kecelakaan. Anaknya, Dimas, tiba-tiba drop out dari kampus karena dituduh mencuri. Padahal tak ada bukti kuat. Bu Surti sakit keras. Dalam 2 minggu saja, semuanya hancur. Dalam keputusasaan, Pak Dirman mencari sosok Mbah Kawi. Ia ingat pernah menyebutkan sesuatu tentang jalan malam ke sisi timur Gunung Cakar. Maka malam itu, dengan tubuh letih dan hati kalut, ia berjalan sendirian, menyusuri jalur setapak menuju lereng timur gunung, membawa bekal kemenyan dan air bunga, seperti yang ia dengar dari cerita-cerita para sesepuh. Sekitar pukul 1 dini hari, ia tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik pohon waru tua. Dari dalam gua terdengar suara gamelan lirih dan bau daging gosong. Pak Dirman. Suaranya datang dari dalam gelap. Mbah Kawi muncul. Kali ini hanya bermata satu, dan senyumnya seperti robekan di wajah. Sampean sudah siap meninggalkan dunia? Lama, Pak Dirman hanya mengangguk. Tak ada jalan kembali. Malam itu, ia melakukan ritual pesugihan pertamanya. Duduk bersila di dalam lingkaran darah ayam hitam, meminum air dari tempayan yang berisi rambut manusia, dan membaca mantra dari daun lontar berwarna gelap. Sebagai tumbal pertama, kata Mbah Kawi, sampean hanya perlu satu hal, potong hubungan dengan yang paling kau sayangi. Tiba-tiba, Pak Dirman tersadar. Ia mengucapkan nama anaknya, Dimas. Pelan, Mbah Kawi tersenyum. Kau sudah memilih. Keesokan paginya, Pak Dirman terbangun di rumah. Ia pikir semuanya mimpi, tapi tiba-tiba terdengar kabar dari kampung sebelah. Dimas ditemukan tewas gantung diri di kamar kosnya di kota. Tak ada yang tahu kenapa. Surat wasiat tak ditemukan. Bu Surti meraung sepanjang hari. Tapi anehnya, malam itu juga toko Pak Dirman kembali buka. Truknya datang sendiri, membawa hasil panen berkali-kali lipat. Semua utang lunas dan uang terus mengalir entah dari mana. Tetangga-tetangga mulai membicarakan perubahan hidupnya. Ada yang iri, ada yang curiga. Namun yang mereka tak tahu, sejak malam itu, Pak Dirman selalu mengunci kamar belakang rapat. Rapat, karena dari sana, suara Dimas menangis terus terdengar setiap malam. Malam di rumah Pak Dirman tidak lagi sama. Sejak kematian Dimas dan ritual pesugihan itu, hidupnya memang berubah drastis. Ladang yang dulu gersang, kini subur. Dagangannya laris, dan orang-orang mulai menyebutnya juragan, tapi Ketenangan tidak pernah datang bersamaan. Setiap malam, pukul 2 dini hari, terdengar suara langkah kaki di lantai belakang rumahnya. Langkah itu pelan, berat, seolah menyeret sesuatu. Kadang
terdengar suara mengetuk pintu belakang 3 kali. Selalu kali, tak lebih, tak kurang. Bu Surti mulai berubah. Ia tak pernah bicara lagi. Siang hanya duduk menatap kosong ke halaman. Malam ia bersembunyi di bawah selimut, menggigit jari sampai berdarah sambil berbisik, "Dimas, pulang. Ya, jangan kedinginan nak." Pak Dirman mulai tak tahan. Suatu malam, ia mengunci pintu belakang dan menyimpan kunci itu di bawah bantal. Tapi tepat pukul 2, pintu itu terbuka sendiri, tanpa suara. Di ambang pintu, terlihat sosok laki-laki muda, berdiri kaku, rambutnya acak-acakan, lehernya memar ungu seperti habis digantung, dan matanya melotot memandangi Pak Dirman. "Bapak, kenapa aku?" Suara itu lirih, tapi menggema dalam kepala. "Bapak, tega." Pak Dirman lari ke kamarnya, tapi ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki basah menuju dapur, dan bau anyir darah yang menusuk. Keesokan harinya Pak Dirman menemui Mbah Kawi di ladang kosong tempat mereka pertama kali bertemu. Kali ini Mbah Kawi duduk bersila di atas tanah, mengelus kepala anak kambing hitam tanpa mata. "Kenapa anak saya masih menghantui saya?" bentak Pak Dirman. Mbah Kawi terkekeh. Suaranya seperti parau bercampur bunyi lolongan anjing. "Sampean salah paham. Pesugihan bukan menghilangkan, hanya menukar tempat. Dimas belum pergi. Ia masih di dunia ini, hanya bukan untuk hidup." Pak Dirman gemetar. Kalau tidak kuat masih bisa berhenti, tapi semua yang sampean dapat harus kembali. Jiwa sampean. Pak Dirman kembali ke rumah dengan kepala berdenyut, tapi setibanya di halaman, ia menemukan Bu Surti pingsan di dapur. Tangannya mencengkeram pisau, dan tubuhnya penuh cakaran. Dia datang lagi, Man," ucapnya gemetar sambil menangis. Dia minta dibukakan pintu kamar belakang. Katanya, dia kedinginan. Malam berikutnya, Pak Dirman sengaja tak tidur. Ia duduk di ruang tengah sambil memegang sajadah dan bacaan wirid yang dulu pernah ia pelajari. Tepat pukul 2, pintu belakang menggoyang sendiri, dan dari celah bawahnya mulai keluar cairan hitam seperti lendir yang mengalir ke arahnya. Lalu terdengar suara Dimas, tapi kali ini berbeda. Bukan sedih, tapi marah. "Kenapa kau jual aku?" "Aku anakmu, Pak." Dari dalam kegelapan, muncul sosok Dimas merangkak dengan cara aneh. Kepalanya miring, sendi-sendinya berbunyi krek-krek-krek seperti kayu patah. Tubuhnya basah, berbau busuk, dan matanya kini hitam legam, tak ada bola mata, hanya rongga kosong. Pak Dirman panik, membaca doa, tapi suara Mbah Kawi terdengar menggema di telinga. Tumbal pertama akan selalu kembali. Dia hanya diam bila tumbal berikutnya telah disiapkan. Pak Dirman terdiam. Tumbal berikutnya. Malam itu, ia masuk ke kamar. Bu Surti sedang tidur, tak tahu apa-apa. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan istrinya. Air matanya jatuh. "Maaf Surti, demi hidup kita." Dan suara langkah kaki kembali terdengar mendekat dari lorong belakang rumah. Sejak malam itu, Bu Surti menghilang. Kata Pak Dirman, istrinya pergi ke rumah saudara di luar kota. Tapi para tetangga curiga Bu Surti tak pernah pamit. Dan yang lebih aneh, sejak kepergiannya, bau daging terbakar tercium dari rumah Pak Dirman. Setiap malam, terutama menjelang pukul 2, satu-satunya yang mendengar tangisan dari dalam rumah itu hanyalah Bob. Nah, tetangga sebelah yang tinggal sendirian. Ia mendengar suara lirih memanggil malam-malam. "Ampun Pak, tolong, jangan." Sampai akhirnya, Mbok Nah melapor ke kepala dusun. Tapi saat mereka mendatangi rumah itu, Pak Dirman justru sedang mengadakan kenduri kecil, menyuguhkan nasi tumpeng dan lauk lengkap. "Maaf, Bu Surti masih di Banyuwangi," katanya tersenyum ramah. Tapi matanya sayu. "Saya cuma syukuran kecil. Rezeki sedang bagus." Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Tapi sejak itu, satu persatu warga mulai mengalami kejanggalan. Bayi menangis tanpa henti. Hewan peliharaan seperti kucing dan ayam ditemukan mati mendadak. Dan yang paling mencolok, seekor sapi milik Pak Roni ditemukan tergantung di kandangnya. Isi perutnya terburai dengan wajah seperti manusia. Seminggu kemudian, berita menyebar, Mbok Nah meninggal secara misterius. Tubuhnya ditemukan membusuk di dapur. Padahal
baru sehari tak terlihat. Di sekujur dinding rumahnya ada coretan darah. Tumbal tidak cukup satu. Malam-malam Pak Dirman semakin berat. Meskipun hartanya melimpah, rumahnya makin sepi. Tapi saat ia mencoba tidur, suara-suara datang dari bawah lantai. Kau belum selesai, Dirman. Masih ada yang harus dibayar. Bayangan Dimas kerap muncul di cermin. Tapi kini bukan sendirian. Di belakangnya berdiri sosok perempuan pucat dengan wajah koyak. Rambut menjuntai panjang dan perut yang menganga seperti habis dicabik. Itu Bu Surti. Pak Dirman mencoba kabur. Ia pergi ke kota, menginap di hotel. Tapi malam itu, ia terbangun. Mendengar ketukan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai kamar hotelnya tergeletak sepiring nasi dengan lauk daging gosong. Dan di bawahnya ada secari kertas. Jangan lupa makan. Ibu masak sendiri buatmu. Pak Dirman kehilangan kendali. Ia kembali ke Gunung Cakar, membawa seekor kambing dan segenggam emas. Ia ingin mengakhiri perjanjian itu. Tapi di gua itu, Mbah Kawi telah menunggu. Tak semudah itu, Dirman, katanya sambil mengunyah daging mentah. Kau pikir pesugihan cuma soal uang? Ini Saud, kau sudah menyerahkan dirimu. Kau bukan milikmu lagi. Kau milik mereka. Tiba-tiba tanah gua berguncang. Dari celah batu mongkil tenggen-tenggen hangus menjulur, menarik kaki Pak Dirman. Dari kegelapan muncul suara-suara orang menangis, merintih, dan tertawa bersamaan. Bau bangkai memenuhi udara. Lepaskan aku, teriak Pak Dirman. Tapi Mbah Kawi hanya menunjuk ke langit-langit gua, di mana tertulis dengan darah. 1 rejeki, 1 tumbal. 2 rejeki, 2 tumbal. Tak ada akhir selain mati. Malam itu, Pak Dirman kembali pulang dalam keadaan linglung. Tapi ayat tumbal berikutnya sedang menunggu. Dan malam itu juga, ia melihat dari jendela anak tetangga yang masih SD sedang bermain sendiri di halaman rumahnya. Dan terdengar lagi suara dari dalam kepala. Kalau tak kau beri, mereka akan ambil sendiri. Pagi di desa Watu Kenongo tidak pernah sesepi ini. Anak-anak dilarang keluar rumah. Warga menutup jendela bahkan di siang bolong. Semalam, anak kecil bernama Rizky, anak tetangga yang terakhir terlihat di halaman Pak Dirman, dinyatakan hilang. Ibu Rizky histeris, polisi didatangkan. Rumah Pak Dirman diperiksa. Tapi anehnya, rumah itu kosong. Pak Dirman lenyap. Tak ada tanda-tanda perlawanan. Tak ada darah. Tak ada petunjuk. Hanya ada satu hal ganjil. Di dalam kamar belakang ditemukan ratusan foto anak-anak dari desa sekitar, digantung terbalik dengan benang merah. Dan di lantai kamar itu ditulis dengan kapur, tumbal akan terus ditagih sampai dunia lupa namamu. Simt itu di lereng Gunung Cakar. Pak Dirman hidup dalam ketakutan. Ia kini tinggal di gubuk kecil yang dibangun sembunyi-sembunyi, jauh dari desa. Rambutnya gondrong, tubuhnya kurus, tinggal tulang, dan matanya melotot seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Setiap malam, tumbal yang telah ia korbankan datang kembali. Dimas duduk di pojok gubuk, menatap kosong sambil menyanyikan lagu masa kecilnya. Bu Surti berdiri di depan pintu dengan kepala terkulai, dan Mbok Nah berjalan mengelilingi gubuk tanpa kaki. Tapi yang paling menakutkan adalah sosok baru. Seorang anak kecil bermata kosong, tubuhnya penuh luka, dan selalu berkata, "Saya belum. Waktunya, Pak. Tapi Bapak paksa saya." Pak Dirman ingin mati. Berkali-kali ia mencoba menggantung diri, melompat dari tebing, bahkan meminum racun tikus. Tapi setiap kali ia mencoba, ia terbangun kembali di gubuk itu dengan tubuh utuh. Kematian menolaknya, karena dalam dunia pesugihan, yang telah menandatangani kontrak tidak akan mati sebelum seluruh jiwanya digerogoti habis oleh penyesalan. Suatu malam, Pak Dirman mencoba terakhir kali. Ia berjalan naik ke puncak Gunung Cakar, membawa satu benda, keris warisan keluarganya. Di puncak, ia berteriak memanggil Mbah Kawi, "Ambil semuanya, ambil harta ini, aku ingin bebas." Tapi gunung menjawab dengan sunyi. Lalu, langit berubah merah darah. Awan menggulung turun seperti uap mendidih. Dan dari dalam kabut, puluhan sosok korban tumbal muncul mengelilinginya. Anak-anak, wanita, laki-laki, semuanya dengan tubuh tak sempurna dan mata kosong. Lalu Mbah Kawi muncul.
Tapi kali ini tak lagi dalam wujud manusia. Sosoknya besar, berkulit arang, bersayap sobek, dan bermata 3. "Sampean mau bebas?" katanya dengan suara bergetar seperti guru. "Tidak ada jalan keluar dari perjanjian darah, Dirman." Pact. Dirman menancapkan keris ke dadanya. Tapi yang keluar dari tubuhnya bukan darah, melainkan tawa. Tubuhnya jatuh, lalu perlahan-lahan meleleh seperti malam. Tapi wajahnya masih hidup, dan terdengar ia menjerit, "Tolong aku, matikan aku." Namun jeritan itu lenyap ditelan kabut. Sampai sekarang, di desa Watu Kenongo, rumah Pak Dirman dibiarkan kosong dan tak boleh disentuh. Warga bilang, setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam rumah itu terdengar suara tawa lirih dan tangis anak-anak. Dan kadang ada yang melihat sosok Pak Dirman duduk di ruang tamu, tersenyum dengan mata hitam, sambil memegang piring berisi daging mentah. "Masuk dulu, Dik, makan bareng Bapak." Ya, dalam dunia pesugihan, yang kau beri bukan cuma daging, tapi jiwa, dan jiwa tidak pernah bisa ditukar kembali. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa. Dan ingat, jangan pernah berani main-main dengan tumbal Abidan Story.